Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Dua kelemahan wanita menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus menjadi perhatian kita semua. Apakah itu? Wanita di dalam ajaran agama Islam sangatlah dimuliakan, berbeda dengan di zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya wahyu kenabian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya, jika kita membuka kitab suci Al-Quran di surat keempat, kita akan menemui judul surat An-Nisa yang artinya adalah wanita. Kemudian kisah tentang seorang wanita suci dan solehah ada di surat ke-19, yakni surat Maryam. Bahkan ketika wanita diuji juga ada judul suratnya, yaitu surat Al-Mumtahanah, surat ke-60. Dan banyak lagi di dalam ajaran Islam yang membela hak-hak kaum wanita. Bukannya sebaliknya seperti anggapan banyak orang bahwa Islam tidak peduli pada wanita. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian bunyi hadis sahih yang cukup panjang ini. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari atau pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal, kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan atau karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita membaca hadis di atas sepintas, itu benar-benar seperti melemahkan posisi wanita di dalam Islam. Namun sebenarnya tidak demikian. Dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional maupun rasa kasih sayangnya. Dominannya faktor psikologis ini menjadikan para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih, terutama dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi, yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Fakta-fakta terkini menunjukkan bahwa argumentasi ulama seputar ilat hukum persaksian perempuan tersebut bisa didiskusikan kembali. Kiranya keterangan Nabi di atas cukup jelas. Kurangnya akal perempuan adalah hanya dalam persaksian. Itu pun masih dalam ranah yang ijtihadi dan tidak ada putusan final. Di samping itu, perkara kurangnya agama akibat uzur ibadah bagi perempuan karena sebab haid, nifas atau melahirkan adalah semata fitrah biologis. Hal itu tidak menjadikan perempuan manusia kelas 2, apalagi menjadi alat diskriminasi perempuan dari ruang publik dan keagamaan. Kalaupun hal itu dianggap kekurangan perempuan, alangkah banyaknya kelebihan bagi perempuan di luar halangan tersebut yang bisa dicapai sebagaimana juga dilakukan laki-laki.
Jadi dari semula yang kita menyangka bahwa itu merupakan kelemahan mutlak seorang wanita, ternyata tidaklah demikian Islam memandangnya. Wanita tetaplah sosok mulia. Wallahu a'lam bishawab.